down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihatur Hanum dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan spektrum gelombang elektromagnetik? Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang radiasi elektromagnetik yang menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Dan yang ketiga, jelaskan pembagian gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya atau frekuensinya. Pembagian gelombang elektromagnetik terbagi menjadi 7. Yang pertama, yaitu gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon yang memiliki daerah frekuensinya antara 10⁴ sampai 10⁻⁷ Hz. Yang kedua, yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu dapat mencapai 3 kali 10⁹ Hz. Yang ketiga, yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz. Dan yang keempat, yaitu sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Yang kelima, yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik. Yang keenam, yaitu sinar X. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Dan yang terakhir, yaitu sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar. Keempat, jelaskan sumber-sumber radiasi elektromagnetik. Sumber-sumber radiasi elektromagnetik yang pertama adalah osilasi listrik. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, lampu infrared, secara khusus menghasilkan inframerah. Yang keempat, lampu ultraviolet, secara khusus menghasilkan ultra ungu. Yang kelima, penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X. Dan yang terakhir, inti atom, yang tidak stabil sehingga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Kelima, berikan 3 contoh pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang industri, sinar elektromagnetik, sinar gamma, dapat mengetahui struktur susunan logam. Yang kedua, di kehidupan bersosial, gelombang elektromagnetik inframerah dapat digunakan untuk berkomunikasi, contohnya handphone. Dan yang ketiga, di dapur, gelombang elektromagnetik bermanfaat untuk menghangatkan makanan, contohnya microwave. Yang keenam, berikanlah 3 contoh dampak buruk dari radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dampak buruk dari radiasi elektromagnetik handphone atau telepon dapat berpotensi bagi kesehatan. Contohnya, tumbuhnya kanker atau tumor pada otak, dapat menyebabkan stres dan terganggunya sperma. Ketujuh, jelaskan bagaimana cara kerja ponsel, bahayanya, dan pencegahannya. Cara kerja ponsel adalah mikrofon menerima suara dari pengirim, gelombang suara ditangkap mikrofon diubah menjadi sinyal listrik, yang kemudian dipancarkan ke base transceiver station terdekat oleh ponsel dan base transceiver station menerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Bahaya radiasi ponsel adalah dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak karena gelombang elektromagnetik mudah menembus ke otak. Dan rusaknya sel-sel otak akan dapat meningkatkan resiko terjangkitnya berbagai jenis penyakit, seperti tumor otak, Alzheimer, masalah pada perilaku, dan lainnya. Cara mencegah radiasi handphone dengan cara setting ke mode offline dan pakai alat tambahan. Alat tambahan ini seperti handsfree atau speaker, agar kepala tidak terlalu dekat dengan handphone, mengurangi penggunaan handphone, dan hindari menyimpan handphone di dekat tubuh. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau
penyebutannya yang kurang tepat dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.